Ini kami dari kelompok 1, anggota adalah saya sendiri, Advan Perputar, kemudian Fauziah, Melki, dan Rosa. Nah, kami di sini akan menjelaskan video dari Pak Kuat, rangkuman yang telah kami pahami. Pertama ada menghitung imbalan realisasi dari suatu investasi. Nah, rumusnya adalah cash return sama dengan ending price atau harga akhir ditambah cash distribution, itu biasanya dividen, kemudian dikurang beginning price. Contohnya misalnya begini. Contoh misalnya, saya di sini membeli saham dengan harga awal di tahun 2016 yaitu $95. Nah, di sini kita anggap cash dividen itu nggak ada, dari tahun ke tahun nggak ada. Kemudian di akhir tahun 2017 misalkan itu harga sahamnya sudah menjadi 200. Maka berapakah hasil imbalannya? Hasil imbalan itu adalah selisih saham tersebut, harga saham ditambah cash dividen. Nah, jadi selisihnya tadi adalah ini harga akhir ya, harga akhirnya 200 dikurangi 95, ini selisihnya. Kemudian ditambah cash distribution atau dividen kalau ada. Karena sini nggak ada, maka kita langsung aja tambah 0. Jadi hasilnya adalah 105 begitu. Kemudian ada rate of return. Rate of return itu mudahnya yang tadi, pendapatan yang tadi, hasil yang telah kita dapat dibagi dengan harga awal, semacam presentasi dengan harga awal. Rumusnya sama, tinggal dibagi dengan harga akhir yang tadi, harga awal yang tadi, beginning price yang tadi. Contohnya kalau yang tadi kan di soal tadi harga awalnya 95 ya. Nah, di sini kan tadi 200 tambah 0 kurang 95, ini sama kayak tadi juga, dibagi harga awal. Harga awalnya kan 95 nih. Maka hasilnya adalah tingkat imbalan itu adalah 110 dibagi 53% gitu. Nah, imbalan itu juga bisa negatif. Coba kita lihat di contoh ini. Di Sporting Goods, DKS itu positif, sampai ke bawah itu semua rate-nya itu positif. Tetapi di Walmart, WMT, dia tingkat imbalan itu negatif. Bisa jadi karena perubahan harga sahamnya jadi negatif, dan dia cash dividennya atau cash distribution itu kurang tidak sebanyak dengan selisih negatif dari perubahan harga saham tadi, misalnya begitu. Kemudian kita menghitung expected rate of return, adalah tingkat imbalan yang diharapkan. Rumusnya adalah rate of return dikali probability of return 1. Nah, rate of return ini adalah suku bunganya tadi, semacam tingkatannya tadi, presentasinya. Sedangkan probability-nya itu adalah kemungkinan bahwa tingkatan presentasi tadi terjadi. Nah, ini ada beberapa probability sama rate of return, karena di sini setiap kejadian itu bakal beda-beda gitu. Contoh di sini, contohnya di sini ada kejadian resesi. Dia kemungkinan terjadi resesi itu adalah 20%. Kemudian ada peristiwa moderate growth, pertumbuhan yang moderat, yang sedang, itu 30% aja kemungkinannya. Kemudian ada pertumbuhan yang cukup kuat, 50% dari kemungkinan kejadian-kejadian yang ada. Total kejadian itu harus 100%. Nah, kemudian di sini presentasinya dihitung seperti yang kayak tadi di rumus awal. Nah, kemudian ini dapat 10%. Jadi tingkat presentasi di saat resesi itu hanya 10%, negatif 10%. Pas saat di moderate growth itu dia 12%, di strong growth dia 22%. Kemudian kita kali dengan kemungkinan possibility dari kejadian tersebut, 20% ini. Jadi negatif 10% kali 20% sama dengan negatif 2%. Dan seterusnya, menjadi negatif 2, 3,6, dan 11%. Kemudian kita jumlahkan jadi 12,6%. Nah, kemudian total imbalan ekspektasinya adalah 12,6%. Dari mana? Yang tadi, ini ada 0,2%, kemudian ditambah dengan, berapa ini? 0,36% ya kira-kira. Ya, sekitar segitu, kemudian ditambah 11%. Nah, nanti jumlahnya adalah 12,6% gitu. Nah, kemudian kita lihat, tadi kan 12,6% ya. Nah, tetapi 12,6% itu nggak selalu di tiap saat, bukan? Nah, makanya kita lihat bagaimana risikonya, karena di tiap tahun itu dia bakal beda-beda. Misalnya di resesi dia jadi negatif 2%, sedangkan di strong growth dia 11%. Itu kan sudah berbeda tuh. Maka ada namanya risiko gitu. Cara menghitung risiko adalah dengan melihat variansi, tapi biasanya kita pakai standar deviasi. Kita lihat rumusnya begini. Nah, kalau di video ini kasusnya udah beda lagi. Jadi kita lihat langsung rumus saja. Rumusnya ini adalah tingkat pengembalian dikurang dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dikali kemungkinannya. Kemudian contoh di sini ya, rate of return-nya itu ada pertama negatif 10. Kemudian peluang yang terjadi negatif 10-nya adalah 0,1. Maksud saya tadi 0,1 ya, negatif 0,1. Kemudian kita kali negatif 0,1 dikali 0,1 menjadi negatif 0,01. Begitu pula seterusnya sampai yang kelima. Kemudian kita dikurangkan antara ini pertama kita jumlahkan dulu negatif 0,1 sampai seterusnya menjadi totalnya adalah 0,15. Ini rata-rata timbangnya, expected return-nya. Kemudian kita kurangkan satu-satu. Nah, misalnya ini negatif 0,1 ya. Kita kurang dengan 0,15 menjadi negatif 0,25 ya. Kemudian kita kuadratkan, seterusnya gitu, negatif 0,05 dikurang 0,15 dikuadratkan lagi sampai seterusnya. Kemudian kita kali dengan peluangnya. 0,0625 dikali 0,1 menjadi 0,00625. Kita kali seperti itu seterusnya, 0,1 dikali 0,2 menjadi 0,002 seterusnya, kemudian dapat hasilnya adalah 0,0165. Kemudian ini referensinya sudah benar, kemudian kita akarkan, hasilnya adalah 0,1285. Nah, berarti variasinya adalah 12,85% gitu. Nah, jadi dia expected return-nya yang kita harapkan itu 0,15 atau 15%. Tetapi risikonya itu dia bisa lebih rendah sekitar 12,5% atau dia bisa lebih tinggi sekitar 12,85%. Jadi kira-kira pendapatannya itu berkisar antara
kurang 12,85% itu sekitar 0,0215, atau nanti dia bisa mendapat di negatif 2,15%, atau dia bisa mendapat di paling tinggi adalah 27,85%. Jadi antara itu. Jadi nggak harus 15% begitu. Jadi itu sekian ringkasan dari risiko dan return on and risk and return. Terima kasih.